2, 1, 2. Ayo, latih kekompakan kita teman-teman. Selamat datang di Danau Laut Tawar. Danau kebanggaan kami dari Tanah Gayo. Kalau kami menyebutnya Danau Laut Tawar. Siapa ya yang lebih dulu sampai ke titik akhir? Lomba bersampan sering diadakan di danau ini untuk memperingati hari-hari besar. Supaya hasilnya memuaskan, kami harus rutin berlatih. Dalam lomba ini yang diperlukan bukan hanya kecepatan, tapi juga kekompakan tim. Teman, kami rencananya mau memasak udang nanas sambalan toro. Udangnya kami dapat dari sungai ini, berjenis udang air tawar. Bahan-bahannya kami manfaatkan yang ada di alam sekitar, seperti nanas dan sayur pakis. Halo kamu, ilang po tuloy. Badali ni mo. Ah, gas tapdani. Ono na sope mo ya mo na. Setelah nanas beres, aku lanjut membuat sambal. Cabai merah, bawang merah, dan bawang putihnya aku potong tipis-tipis. Kemudian udang dan pakisnya aku masak. Nah, ini yang unik teman. Masaknya di atas batu. Kata guruku di kelas, cara memasak tradisional seperti ini lazim dilakukan di Indonesia Timur. Tapi kalau di Aceh sih sepertinya hampir tidak pernah ya. Gak ada salahnya sih kami mencobanya kali ini. Ini baru alami, Bang. Baru sedap. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya untuk menambah rasa. Nah, udangnya udah berubah warna jadi kemerahan. Aroma khas udangnya harum sekali. Sayurnya juga sepertinya udah matang. Ayo, udangnya kita angkat. Air liurku rasanya mau menetes. Tampilan dan aroma udangnya sungguh menggugah selera. Tuang sambalan toronya ke atas udang. Lalu taruh seluruh udangnya ke atas nasi yang sudah disiapkan di daun pisang. Terakhir, baru tambahkan nanasnya. Aku dan kawan-kawan sudah tak tahan lagi. Ayo serbu! Rasanya sungguh campur aduk teman. Pecah di mulut. Siapa sangka ternyata udang enak juga dipadu-padankan dengan nanas seperti ini. Teman, selamat datang di dataran tinggi Gayo. Lihat nih desaku. Pemandangannya indah sekali kan? Seperti lukisan alam. Sungainya meliuk-liuk di tengah hamparan bukit dan sawah. Cocok sekali jadi lokasi bermain tubing. Sembari meluncur di atas ban karet, aku dan kawan-kawan bisa menikmati keindahan alam di sini. Airnya dingin sekali teman. Segar. Kalau tubing, aku sih paling suka posisinya sambil tengkurap seperti ini. Kawan-kawanku juga. Di musim kemarau, arus sungai memang tenang dan airnya tidak terlalu dalam. Jadi dijamin aman, tapi tetap seru pastinya. Biar lebih aman lagi, aku dan kawan-kawan harus tetap berdekatan. Jangan sampai terpisah dari kawan yang lain. Lang, gaya adik didiangi. Serahan ngulongpan kuanwo ku empos ni CA. Katian kita no secah. Tenang Kak Putri, jangan khawatir. Setelah baju kami kering,
Empan atau andalimannya pasti langsung kupetik. Lokasi empan atau andalimannya ternyata ada di puncak bukit, teman. Jaraknya pun lumayan jauh dari sungai tadi. Nah, ini dia pohonnya. Bagian yang kita ambil adalah buahnya. Petiknya hati-hati ya kawan, soalnya batangnya berduri tajam. Buahnya sendiri berukuran kecil dan kalau sudah matang akan merah. Jumlahnya banyak bergerombol seperti ini. Empan adalah rempah asli dari Gayo. Rempah yang satu ini memang sangat banyak ditemukan di dataran tinggi Gayo. Biasanya empan tidak dibudidaya secara khusus, melainkan tumbuh liar di hutan belantara atau puncak bukit seperti ini. Aromanya sih seperti jeruk. Gak heran, karena andaliman rupanya masih satu keluarga dengan jeruk. Kalau untuk rasanya mirip seperti merica. Pedas-pedas gitu, teman. Ayo kawan-kawan, kumpulkan empannya. Wah, sudah dapat banyak. Sekarang kita antarkan ke rumah. Kak Putri pasti sedang menunggu andaliman ini. Empan yang tadi aku ambil akan kakak olah menjadi cecah lobster, teman. Semacam sambal khas dari Gayo. Biar cepat jadi, aku dan Fauzan ikut bantu Kak Putri. Kalau Supurdi dan Mulyan, kalian bermain saja deh, tidak apa-apa. Cara bikinnya sebenarnya mudah sekali, teman. Siapkan bumbu untuk memasak lobsternya terlebih dahulu. Ulek cabai rawit dan cabai merah. Tambahkan bawang merah. Ulek sampai halus. Kemudian tuang bumbu yang sudah halus ke dalam air. Baru deh masukkan lobsternya. Lobster yang kami siapkan ini adalah lobster air tawar ya teman. Dibanding lobster laut, ukuran yang air tawar ini memang lebih kecil. Lalu tambahkan garam untuk menambah rasa. Ini mau apa? Lobster kak. Kak Malina sejak. Kak. Lobsternya sudah hampir matang. Waktunya masukkan mie telur ke dalam tembikar. Ayo nun Mia. Kak. Hari-hari Pak. Patah-patahan. Oh. Ya. Tambahan mie ini merupakan kreasi dari kami teman. Biar coba sesuatu yang baru. Nah, cecah alias sambalnya sudah halus. Mie dan lobsternya pun telah matang. Warnanya sudah berubah kemerahan. Tinggal tuang tomat deh sebagai pelengkap. Mie lobster cecah Gayo pun siap dihidangkan. Ini sedap deh ini barang. Woi, ini tes kok barang sedap kok. Woi, ini sedap deh nih kamera kok. Tunggu apa lagi Kak Putri? Ayo kita santap. Hehehe. Oh, Mulyan. Mangan mulu deh. Tampilan mie lobster ini sungguh menarik sekali. Mie ditambah nasi putih hangat, kenapa tidak? Dari gigitan pertamanya saja sudah seenak ini. Kulit lobster air tawar ini tidak terlalu keras, cenderung renyah sehingga bisa dimakan langsung. Jangan lupa lobsternya dicocol ke dalam kecah. Tapi bang. Rasanya benar-benar pecah. Tapi lama-lama kok mulutku jadi panas ya. Pedas banget rasanya. Tuh lihat kawan-kawanku juga. Aduh, malah jadi berebut minum. Tuh kan. Ya ampun, keningnya jadi pecah. Sayang sekali keningnya hancur berantakan. Ini kan kening peninggalan kakek nenek. Banyak sekali kenangannya.
Dibandingkan dengan umurku saja masih jauh lebih tua keni ini. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Bagaimanapun juga kami tetap akan mengganti keni yang rusak ini dengan yang baru. Keni gayo memang salah satu kerajinan tangan khas dari tempatku, teman. Hanya saja semakin lama semakin sedikit orang yang bisa membuatnya. Saat ini mungkin tinggal 2 orang saja di seantero gayo yang bisa membuat keni. Aku pun terpaksa berjalan kaki lumayan jauh ke desa tetangga untuk menemui pembuat keni gayo ini, teman. Tapi untungnya di sini udaranya sejuk, jadi tidak terasa melelahkan. Wah, itu kan terong Belanda. Warnanya sudah merah keungu-unguan. Itu artinya sudah matang. Fauzan, pinjam pundak kamu ya. Aku mau petik buah terong Belandanya dulu. Berat kali ko bolang. Jangan dulu ya. Jangan berhenti ko bolang, Bo. Angkapannya bolang. Ini berhenti bolang nih, Bo. Ini bolang. Aduh, maaf Fauzan. Tahan dulu ya. Seperti aku bilang tadi, teman, kebun kopi menganut sistem tumpang sari. Kalau tadi ada jambu biji, sekarang ada terong Belanda. Rezeki emang gak kemana. Sukurdi sepertinya juga tidak mau kalah, ikut memetik juga. Buah ini dinamakan terong Belanda karena memang orang Belanda lah yang pertama kali membawa buah ini ke Indonesia pada zaman penjajahan dulu. Padahal sebenarnya si ungu ini aslinya berasal dari Amerika Selatan loh. Ketika warnanya semakin pekat seperti ini, berarti terongnya sudah matang, teman. Kalau dimakan langsung, rasanya manis-manis asam gitu. Seger. Teman, ingat gayo pasti ingat kopi. Di setiap jengkal tanah gayo memang bisa dengan mudah ditemui tanaman yang satu ini. Wah, jambunya sudah ada yang matang, teman. Sudah berwarna kuning. Ini sih rezeki namanya. Ini merupakan jenis jambu batu. Kebun kopi di tempatku memang biasanya ditanam juga tanaman lain atau dikenal dengan istilah tumpang sari. Tanamannya bervariasi. Ada jambu batu, jeruk nipis, hingga terong Belanda. Jambu batu alias jambu biji sendiri matang setelah berusia 3 bulan. Jambu batu sebenarnya bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman tropis ini berasal dari negeri Samba, Brasil, teman. Nah, semua sudah kebagian. Ayo kita makan jambu bijinya. Rasanya manis-manis sedikit asam. Daging buahnya empuk sekali. Buah yang masih hijau alias belum matang kami bawa pulang saja. Rencananya kalau tidak buat rujak, akan aku bikin minuman. Enaknya tinggal di dataran tinggi itu ya seperti ini, teman. Selain cuaca tetap sejuk meskipun di siang hari, pohon-pohon hijau pun ada di mana-mana. Kakek itu sepertinya kesulitan membawa buah kelapanya. Astaga, kakinya terjatuh. Ayo kawan-kawan kita bantu. Kesana kakek. Untung kakek baik-baik saja. Rupanya kakek Ismu ini adalah penjual es kelapa, teman. Hanya saja buah kelapa yang kakek bawa dari kebun tampaknya terlalu banyak. Kalau aku hitung-hitung, totalnya ada 12 buah. Pantas saja ya.
Berizin Ben ya. Wan. Ini ku tempuhi ke Sarah. Ya, berizin. Wah, terima kasih banyak ya kakek Ismu. Padahal kami hanya sekedar ingin membantu loh. Tapi syukur alhamdulillah, buah kelapa ini bisa aku jadikan bahan tambahan untuk membuat minuman segar. Nah, lengkap sudah bahan-bahan untuk membuat minumannya. Selain terong Belanda, ada kelapa, ada juga nanas, jambu batu, hingga pepaya. Ini pasti enak. Cara membuatnya pun sangat mudah. Selagi Fauzan mengupas kelapa, Mulyan memotong-motong terong Belanda. Terong Belanda yang sudah dipotong, selanjutnya aku ulek hingga halus. Terongnya sengaja diulek untuk memberi warna merah pekat pada air kelapanya, biar makin menambah selera, teman. Setelah itu, terong Belanda yang sudah diulek dituang ke dalam buah kelapa. Oh iya, biar tidak tumpah, air kelapanya dipindahkan dulu ya teman. Terus tambahkan irisan nanas, pepaya, hingga jambu batu ke dalam kelapa. Segar sekali. Tinggal beri es batu, sop buah ala si Bolang pun jadi. Nah, sekarang waktunya menikmati. Airnya terasa manis, teman. Meskipun tidak memakai tambahan gula sama sekali. Dah sedap, Boh. Dah senjan. Dah senjan, Boh. Dah belang. Diseruput seperti ini, rasanya benar-benar nikmat. Ya, buah punya cita rasa yang khas. Tapi aku paling suka nanas. Manis-manis asamnya terasa sangat menyegarkan. Apalagi disajikan dingin seperti ini. Selain segar, nutrisi dari buah-buahan ini pasti tinggi, teman. Ada serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Cocok deh untuk anak-anak seperti kami ini. Ayo kawan, habiskan sebuahnya. Hehehe. Nah, pasti benar yang ini rumahnya. Soalnya itu kelihatan ada yang sedang membuat geni. Iya lang. Main apa yung main lang? Kalau sudah sen kamu nung lang. Kira-kira uang kami cukup tidak ya untuk membeli geni? Kau sampai titik kenapa? Selemu. Ayo kawan-kawan, kita tanya dulu pembuatnya. Waalaikumsalam. Hari sih kami. Muna. Kami membeli geni. Iya. Geni kakao kami pecahan. Ini genap kan, Cek? Iya. Kini selalu genap nih. Alah kami tuh ya. Maikin kam deh. Kita terus di murum-murum kuno. Pas kita mayornya puas. Wah, tentu saja aku mau, Paman. Kapan lagi ya kan mencoba langsung bikin geni dengan tangan sendiri. Oh iya, ini namanya Paman Husni. Bersama sang istri, Paman Husni adalah satu-satunya pembuat geni yang masih tersisa di seantero Gayo, teman. Ayo, ajari aku, Paman. Siapa tahu aku dan kawan-kawan bakal seperti Paman Husni, jadi penerus pembuat geni Gayo. Pada masanya, geni Gayo sangat tersohor, teman. Ukirannya yang indah membuat geni Gayo lain daripada yang lain. Jadi, cara bikinnya, tanah liat sebagai bahan pembuat geni ditumbuk terlebih dahulu di dalam lesung. Selain mudah dibentuk, tanah liat yang ditumbuk hingga halus akan menghasilkan gerabah yang keras dan tidak mudah pecah. Tapi jangan terlalu lembek atau keras karena justru akan sulit dibentuk. Setelah dirasa pas, baru diletakkan di meja putar. Nah, proses inilah yang paling sulit. Soalnya kita dituntut fokus. Sambil tangan kiri memutar meja,
Tangan kanan menekan tanah liat. Jika belum terbiasa sepertiku, maka ketebalan dindingnya tidak akan merata, teman. Tentu jauh berbeda dengan Paman Husni. Tangannya sudah begitu terampil. Fungsi meja putar ini untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Hasilnya bermacam-macam. Bisa jadi tempat minum, wadah memasak, hingga asbak. Lang, ini ngomong nih, Wen. tulisan Cek. Oh, kita tunum ini. Berkah? Kati ini kita ukir nih. Dah, kita tunum dah. Selanjutnya, geni harus dibakar di dalam sekam. Ini supaya tanah liatnya menjadi lebih padat, kuat, dan keras. Tapi, kata Paman, geninya mesti dibakar seharian. Mana sempat memberikannya kepada kakak kalau gitu. Lang, Wen, iya. Ya, ini deh makan, Boh. Kali orang ini deh, oke? Macam Yon. Wah, Paman Husni baik sekali. Kami diberi keni yang baru. Kakak pasti senang. Terima kasih ya, Paman. Nanti kami main ke sini lagi ya. Kami bantu-bantu lagi bikin keninya. Hehehe. Jam segini, kakak pasti sedang beres-beres rumah. Nah, benar kan dugaanku? Kak Putri tengah menyapu halaman. Sebagai kakakku yang tertua, Kak Putri ini memang rajin sekali, teman. Ayo kawan-kawan, kita kasih keninya kepada kakak. Kak, ini ya keningan. Nu belangi pedih ke? Halo. Warna hitam mewah min ke? Si pecahnya coklat ke? Coklat. Boh tak berizin, kam enti lupen ngaji boh? Boh, sholat mulu, ngaji. Boh, boh tak ulangnya, diri kusuh. Semoga kali ini keninya tidak pecah lagi ya, Kak. Hehehe. Baiklah, Kak. Ayo kawan-kawan, pulang dulu ke rumah untuk ganti baju. Habis itu baru kita pergi mengaji. Anak-anak di Gayo setiap sore memang terbiasa mengaji, teman. Kalau aku dan kawan-kawan mengajinya sehabis asar dari hari Senin sampai Jumat. Lang, pengen mau ustazah jerang-jerang di maya. Kum nih antang ngaji di situ dah. Di rumah Bu Ustazah, kok ramai sekali ya ibu-ibu sedang memasak? Sepertinya mau ada hajatan. Tapi dalam rangka apa ya? Kalau dari bahan-bahannya sih, aku tahu ibu-ibu ini mau memasak apa. Kelihatannya mau buat pengat, teman. Pengat memang masakan tradisional khas masyarakat Gayo. Salah satu ciri khasnya adalah sayur pakis ini. Surat melalui segar diwai. Waduh, bersemangat sekali. Kalau ibu-ibu sudah kumpul begini, memang sangat seru ya. Lihat teman, sambalnya merah menyala. Belum lagi cabai rawitnya. Boh. Melihat dari takarannya sih, tampaknya memang mau masak besar, teman. Jadi sebelum umroh ini kita terharam bersyukuran teki. No gerak dek aku cak dah nak mau belum umrah kan pentur mau dewe. Oh, jadi rupanya ibu ustazahnya mau berangkat umroh ya. Makanya sebelum berangkat sengaja bikin syukuran dulu seperti ini. Wah. Dari tampilannya saja tampaknya enak betul ya. Sekarang tinggal tunggu deh sampai pengatnya matang. Teman, ini dia guru mengaji kami, Ibu Ustazah Fitri. Beliau sudah mengajar kami setahun belakangan. Ya, namanya juga belajar, pasti mulai dari nol. Begitu pula dengan kami, teman. Saat ini kami memang baru mulai. Jangan tertawakan kami ya. Kalau kami semua masih membaca Iqra.
nasi dasar, kami semua bersemangat sekali. Apalagi temanku yang satu ini. Alif, ba, ta, sa, jem. Hanami ni bayang. Duduk ingat nih. Gomi mah. Gonya. Ain. Syukurdi. Memang paling-paling ya. Masa huruf hijaiyah saja kamu tidak ingat? Ini sih semangat besar, hafalan kurang. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Betul kan teman? Bomi, kekanak anak Ustazah Mehne, hari ini kita terakhir ngaji. Insya Allah Ustazah meli umroh. Doanan Ustazah kesebo. Selamat perjalanan. Bomi, anak mualimah kita mangan-mangan mulu hari ini bolang boh. Ajak teman-temannya Mehne boh. Wah, berarti betul ucapan ibu-ibu pas masak tadi. Ustazah mau berangkat umroh. Kami pun diajak makan-makan di rumah ibu Ustazah. Asyik. Kita doakan bersama-sama, semoga Ustazah Fitri dilancarkan ibadahnya di Tanah Suci. Amin ya robbal alamin. Selesai memanjatkan doa, kami semua langsung masuk sesi paling ditunggu-tunggu. Alhamdulillah. Habis ngaji langsung makan-makan begini, kami seolah dapat durian runtuh, teman. Bungatnya juga enak sekali. Aku dan kawan-kawan makan dengan lahapnya. Kan nilainya jangan ditanya. Dagingnya tebal dan gurih. Kuahnya memang pedas, tapi justru pas kalau disantap dengan nasi. Apalagi nasinya masih hangat begini. Aku sih pasti nambah lagi. Semua tampak menikmati sekali hidangan syukuran kali ini. Ayo, ada yang bisa tebak kami mau kemana? Tapi sebelum ke sana, aku dan teman-teman akan buat bekal dulu. Sejak dulu, kami sudah mengenal yang namanya TikTok. Bekal yang anak-anak siapkan sendiri sebelum mereka pergi bermain. TikTok biasa diisi dengan buah-buahan segar dan ditaruh ke dalam bambu kecil. Aku buat bambunya dulu ya. Kalau untuk TikTok, aku gunakan bambu berukuran kecil kok. Sama seperti rujak, kami pun memakai buah-buahan yang masih muda. Tapi pernah tahu buah nangka kecil bisa dijadikan camilan? Di dalam TikTok, nangka kecil jadi bahan wajib nih yang harus ada. Ada juga campuran lain seperti jambu dan pisang muda. Lama juga ya Yandi dan Azwar. Aku meminta mereka untuk mencuci bambunya dulu. Nah, yang ditunggu-tunggu datang juga. Kami sengaja buat lebih banyak untuk temanku yang sudah menunggu. Bedanya dengan rujak, kami tumbuk dulu buah-buahannya ke dalam bambu. Supaya tambah segar, kami campur dengan perasan jeruk nipis. Terakhir, tambah sedikit garam. Ya sayang Dindi bangun bang. Sengaja. Ya, kali kembangan kau dan kami kau benar-benar sedang. Jangan. Pasti Yandi sudah tidak sabar deh. Sebentar lagi ya. Soalnya TikTok harus ditumbuk dulu sampai halus. Sip, TikTok sudah jadi deh. Ayo kita bawa. Cihuy. Di sini nih kami akan bermain sambil menyegarkan badan. Gimana? Keren kan? Sesuai namanya, air terjun Mengayah terletak di desa Mengayah. Airnya dingin
Desa kami di Kecamatan Bintang ada di dataran tinggi. Jadi udara dan sumber airnya masih dingin. Air terjun Mengaya berasal dari sumber mata air gunung Burkelieten, gunung tertinggi yang ada di Gayo, Aceh Tengah. Air terjun ini merupakan air terjun terakhir dari sumber mata air. Sebelumnya, ada air terjun 4 tingkat yang berjarak kurang lebih 600 meter dari tempat kami saat ini. Mandi-mandinya cukup teman-teman. Saatnya makan bekal kami. TikTok. Begini nih cara makan TikTok. Unik ya. Makan TikTok bisa menunda lapar bagi kami yang pergi bermain. Karena kami juga pakai pisang muda di dalamnya. Enak. Ada yang mau coba? Oh iya, bahan-bahan yang kami campur tadi bisa dicampur dengan buah lainnya loh. Sesuai selera.